Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami sedang berada di hampir dekat di kantor Bupati Mura Utara dan rangka ingin mendengar ceramah UAS. Wah, ikuti kami terus. Wah, bersama Ustaz Joni, Ustaz Taufik dan guru-guru Kasaka. Belum datang. Jangan ada yang berseliweran, tapi hikmat kita mendengarkannya. Para kiai pondok pesantren tentunya yang sudah hadir. Kami ya. Idrisna penghulu. Penghulu bersama Tarufit. Itu si Koris dalam acara UAS. Dengan ceramah UAS ya. Oke, sambil panas itu. Woi, panas. Mati. Kawan lama ketemu Megaria. Dipi ya. Masya Allah, sekarang di Mura Utara. Sukses. Ya Najib masih bujang ya Najib nih. Masih bujang ya Najib. Masih bujang. Ya kakek, bentar. Kemarin tuh kloter 23 ya? Iya. Berapa kita? Aku kloter 19. Oh iya. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan MC kondang. Hai. Kai Najib. Haji Kai Najib. Kemarin kloter 23 di Saudi, kita di kloter 19. Maktab berapa? Cuman enggak ketemu. Maktab 28. Oh, maktab 28 ya. Kami di Moda, kami jalan di 507. Oh, di pas di Mina. Oh, di Mina. Terus kita selesai lah. Iya. 28. Banget. Komennya datang ke Mura Utara ini. Ya, alhamdulillah dengan kepemimpinan Bapak Depi dan juga Bapak Kabinaya. Kabupaten Musi Utara sudah dapat menghadirkan Ustaz Somad. Ini salah satu prestasi yang besar. Para pemimpin daerah ini bisa melalui Ustaz Somad di tengah kesibukan Ustaz Somad yang sangat padat. Ini juga berkat bantuan para ahli ulama, para ustaz dan ustazah yang ada di Kabupaten Musi Utara. Ini Pak, ini PT Gokar. Oh, PT Gokar. Oh iya. Awas kita kawin bini wong. Sekali lagi wong. Ribut wong gitu. Jadi juga sambil penyuluh kadang diwakili dulu untuk menikahkan wong. Ya, wah. Kawin lagi wong. Bukan kawin. Ya, kawin juga dia kan dia nikah kawin. Jangan bahas-bahas kawin ini. Beliau ini lagi nak nyari jodoh. Masya Allah. Ya terima kasih Kiai ya datang ke Mura Utara. Sukses selalu. Amin. menyala masuk udah atau jangan masuk. Uang Maniangin tinggal di Jambi. Hadir juga acara. Yai Maniangin Yai. Mandi Biangin. Cuman dia kalah dengan yang di Plembang Mandiapi. Nah, kalah dia. Maniangin, bayangin. Uang mandi air di Mandiapi, Maniangin. Lebih panas lagi. Ya, 1, 2. Dia akan
Sallallahu ala Muhammad. Sekali lagi ini tidak akan keluar kalau Bapak pakai mobil ke belakang, dari belakang masuk. Salamullah ala Yasin Habibillah. Semuanya salawat. Salatullah. Lebih keras lagi. Salam ala. Bawa ke atas lagi. Rasulillah. Harus salawat. Salam. Semuanya tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Lagi tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri. Ayo kelas lagi duduk belakang semuanya. Allah. Salat. Masya Allah. Ilahi. Husni. Salat wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad wa azhili Allahumma salli
وأدركنا من بين سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma sholli. Ibu dan di belakang semuanya ayo salawat semuanya melakukan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa sallam Muhammad. Dari kami informasikan yang dekat-dekat nanti itu semuanya ada di tenda ya. Oh ini ibu-ibu. Masuk YouTube ini YouTube. Yang kami hormati, ini juga Kando, kalian yang jadi pengikut yang hadir di sini ada 1851. Wah, tadinya 1852. Nah, tinggal 1851. Nah, yang sih betul dicari lagi. Nggak ada kami. Gimana lah, musuh punya kaki itu pas sama siapa? Kaki lu dengan dulu siapa ini kali? Jadi untuk Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidinillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ilahi sallimin ummah binal akhlaqi wal ikhwan wa min hadi wa min ghummah bi ahdil badri ya Allah Haji Abdul Somad beserta rombongan dan teratur kami ucapkan selamat datang yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Wakil Bupati Kabupaten Musi Lawas Utara Bapak Haji A. Inayatullah MPD. Baik, kami haturkan selamat datang yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Wakil Bupati Kabupaten Musi Lawas Utara Bapak Haji A. Inayatullah MP dan teratur kami ucapkan selamat datang yang sama-sama kita muliakan Ustaz Haji Abdul Somad beserta Ustaz Mas Ali dan teratur kami ucapkan selamat datang yang hadir juga di tengah kita anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Bapak Prima Salam. Ya.
Ya, sudah selesai. Oke, untuk kembali ke tempat semuanya foto nanti kita foto. Acara sebagai terima kasih kepada media. Dan harus kami ucapkan selamat datang yang sama-sama kita muliakan. Langsung. ومن يرد ثواب
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada. Kalau wakil bupati ini YouTube dengan aslinya sama hancur. Alhamdulillah, yang penting perbedaan itu. Yang kita hormati, hadir bersama kita juga rombongan beliau Bapak Ustaz Kemas Muhammad Ali. Semoga beliau sehat, selalu berdampingi Ustaz Abdul Somad di Sumatera Selatan. Juga hadir adinda saya Kiai Haji Atik Fahmi, pimpinan Pondok Pesantren Al-Risalah dan Mazharilah, beserta seluruh para pimpinan Pondok Pesantren yang hadir di Kabupaten Musirawas Utara. Kebetulan hari ini kita satukan Hari Santri dan Hari Bersolawat untuk Kabupaten Musirawas Utara. Yang kita hormati Forkopimda yang hadir. Hari ini hadir Bapak Kapolres Kabupaten Musirawas Utara, Bapak Koko Arianto Wardani. Yang kita hormati juga hadir Bapak Dandim 0406 Lubuk Linggau, Bapak Letkol Kunto Adi Setiawan. Mungkin Bapak silakan berdiri nih Ibu-Ibu. Dandim kita yang baru 1 bulan lebih kurang dilantik menggantikan Dandim yang lama. Nah, ganteng ya. Kayak uang itu, uang kerananya. Yang kita hormati hadir di sini Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara, Bapak Kepala Kejaksaan, Bapak Pengadilan Agama yang hadir dan yang mewakili. Yang kita hormati juga Bapak Sekda, para staf ahli bupati, para asisten, para OPD yang hadir. Dan yang kita hormati mewakili Bapak Bupati Kabupaten Merangin, yaitu Ibu Kabakesra Ibu Linda yang sering undang Ustaz Abdul Somad ke sana. Kemudian juga ada Ketua BKNJ Kabupaten Sarolangun, Yunda Cimaleni, anggota DPRD juga beliau. Yang kita hormati Ketua BKNJ Kabupaten Musirawas Utara. Kepada disitu Umi Desi atau Umi Dr. Desi Tri Anggareni MTPD.
Nah, jadi apa kaki di bawah, tapi di rumah masih di bawah pula. Ya, ya ini ya, ini juga itu. Jangan melawan dikit juga ya. Ketua LGTQ, seluruh organisasi keagamaan, bikin juga hadir para caleg dari ini yang nyetor buku ada pola hari ini hadir. Tapi ada seluruh nama juga, lalu dewe ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang datang hari ini yang insya Allah dimuliakan Allah, disejahterakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya ada catatan pidato Bapak Bupati, kalau dibaca galuh, tidak tahu kebagian Ustaz Abdul Somad. Tidak usah dibaca, cuma lagi ada di media bahwa pidato beliau saya baca. Beliau tidak baca hadir karena malam tadi harus berangkat ke Palembang, ada workshop dengan Wakapolri, dan beliau juga mendapat penghargaan dari Menteri Agama sebagai kepala daerah yang menjadi inspirasi rumah hafiz dan tahsin Al-Quran. Sebenarnya saya juga dapat, jadi seluruh kepala daerah sesulsel itu yang dapat bupati, tapi Muratana dua-dua dapat, wakilnya dapat, bupatinya dapat. Bapak Ibu sekalian, maka izinkan saya untuk menyampaikan sambutan beliau. Hari ini adalah hari yang paling berbahagia untuk seluruh masyarakat Muratara yang diwakili ibu-ibu bapak yang hadir sebanyak ini. Kenapa kami hari ini menyebut hari bahagia kami Ustaz Abdul Somad? Pertama, saya sejak awal waktu pencalonan kemarin, antara yo dengan tidak, antara yakin dengan tidak, hanya memberanikan diri. Kalau saya terpilih, maka saya akan berusaha semaksimal mungkin sampai habis masa jabatan bahwa saya akan menghadirkan Ustaz Abdul Somad di Kabupaten Bukit. Tapi ini Bapak Ibu sekalian berkat seorang guru saya, orang tua saya yang telah meninggal dunia beberapa hari yang lalu, yaitu Abuya Habib Mahdi bin Muhammad Shihab. Sebagaimana kita ketahui, iringan jenazah beliau Masya Allah luar biasa. Hanya karena inisiator beliau lah menginginkan agar Muratara dihadirkan oleh Ustaz Abdul Somad. Saya 2 kali berkomunikasi dengan beliau, yang hanya terucap di kalimat beliau, sampai pada ujung tahun ini Ustaz yakinlah saya akan berusaha Ustaz Abdul Somad bisa datang di Kabupaten Sulawesi. Tapi hari ini beliau tanpa beliau hadir hari ini, maka saya mohon kepada Bapak Ibu untuk bersama-sama memberikan Fatihah untuk beliau. Semoga beliau husnul khotimah, disamakan Allah di dalam orang-orang yang dicintai Allah di barzah, dilapangkan kuburnya, diterima semua amal ibadahnya, dan kita yang tinggal ini insyaallah akan terus melanjutkan perjuangan beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih kami yang kedua kepada Ustaz Kemas Muhammad Ali. Beliau berada di samping kami. Diakui tidak diakui bahwa sudah sangat jauh berubah kepada arah kebaikan. Di mana selama kami menjabat, saya menjabat dengan Pak Bupati, tidak ada lagi yang demo untuk lintas Sumatera. Pesta malam kita tutup. Anak-anak SD SMP semuanya pada naik. Preman sudah tercicip bisa berangkat umroh. Walaupun ibu BKMT ada yang tak kebagian, mohon maaf. Karena saya nak urus preman dulu, biar aman Muratara. Bapak Ibu sekalian, yang tentunya ini adalah merupakan bagian dari cita-cita kita bersama, di mana Kabupaten Sulawesi Utara ini adalah satu kabupaten yang dulu sangat dikenal masyarakat yang damai, masyarakat yang saling mengayomi. Maka semboyan Muratara adalah berselang berserundingan. Karena itu memang itulah yang dulu kita lakukan. Kita saling gotong royong, kita saling berunding kalau ada masalah, dan selalu memecahkan masalah dengan penuh kekeluargaan. Ketika mimpi itu ada, dan hari ini alhamdulillah saya lihat adalah sangat terbukti sekali apa yang dirasakan di Kabupaten Sulawesi Utara. Oleh karena itu kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua dukungan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Karena tentunya saya bersama dengan Bapak Bupati ketika 1 minggu kami dilantik oleh Bapak Gubernur di Palembang. 1 hari itu juga beliau bertanya dengan saya, Ustadz, apa konsep ketika Ustadz ingin membangun Kabupaten Musirawas Utara yang sedemikian rupanya? Maka konsep pertama saya yang saya camkan dengan Bapak Bupati adalah konsep ketika saya katakan, Pak Bupati, kalau ingin kita diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah untuk memimpin Kabupaten Musirawas Utara, maka kita bangunlah Muratara dengan konsep keberkahan. Dengan 1 ayat saya bacakan dengan beliau, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya satu negeri beriman bertakwa kepada Allah, maka pasti kami akan buka berkah dari langit dan bumi. Maka ketika konsep ini kami dibuat dan dirancang dan dilakukan, ya alhamdulillah syukur hari ini sudah menjadi kenyataan. Antara lebih dan kurang itu terjadi, kita bermohon kepada Allah agar masyarakat Muratara semuanya cinta dengan kebaikan. Akhirnya saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Abdul Somad. Kalau Ustadz lihat antusias masyarakat di Pak Ustadz, kira-kira kalau diundang sekali lagi datang Pak Ustadz. Pokoknya pembicaranya kami terbudi Pak Ustadz. Karena lihat ibu-ibu ini, apa cukup sekali ini Ustadz Abdul Somad? Cuma 2023 yang ini yang terakhir. Apa cak lagi? Jadi kalau nak undang lagi 2024 terpaksa bupati dengan wakil itu naik lagi nama. Wow. Ya itulah kuncinya. Kalau tak dinanya dengan tidak disortori, jadi tak kedatang lagi. Punya sudah datang lagi. Bapak Ibu sekalian, ini saja yang bisa kami sampaikan. Ustaz mohon berilah kami bimbingan, berilah kami ilmu. Ibu-ibu dan boleh tersinggung kalau Ustaz Abdul Somad ceramah. Karena Ustaz Abdul Somad kapan ceramah dari suaranya sampai isinya berlembar dulu. Sebab kata Ustaz Abdul Somad, siapa yang dia ceramah tersinggung, dia balik sampai ke rumah mati baru. Makanya jangan kemana-mana. Apa tersinggung dia kembali. Menikah alhamdulillah ya Allah, laki alhamdulillah. Misal tercakap di ibu, ya Allah Tuhanku, mulakukan oleh Allah, baik kau bercakap melalui laki kita. Pokoknya baik lah. Kau temu, aku tercakap, aku kena, lantak kalah, temu kalah, nah kaget balik dipraktikkan supaya manfaat Ustaz Abdul Somad ini datang hadir di Muratara, insya Allah membawa manfaat ilmu yang baru. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu. Demikianlah tadi sambutan dari Wakil Bupati Musirawas Utara yang sama-sama kita hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa peniti. Sudah lama Ustaz Somad berceramah. Baru di sinilah Pak Kemenak dan Bapak Wakil Bupati. Kenapa Pak Kemenak Wakil Bupati? Baca Quran tadi di depan kita semua. Seandainya Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Bupati, Wakil Bupati membuat program masyarakat membaca Al-Quran, bagus atau tak bagus? Bagus, tapi masyarakat belum tentu mau baca Quran karena mereka ingin melihat bukti. Mana buktinya nyata? Dipanggillah gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota. Tolong Bapak geser ini Pak. Bapak bawa balik ke rumah. Mereka tak mau terhalang kipas angin. Mohon maaf ya Pak.
Mau mulai ibu yang di situ. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, singgah sebentar ke Merangin, sudah lama Ustaz Somad ceramah, baru inilah dihalangi kipas angin. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masyarakat ini tidak bisa dikasih teori, mereka mesti dikasih bukti, jangan hanya sekedar janji, betul? Maka langsunglah Pak Wakil Bupati, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama membacakan Quran di depan kita, dan itu tadi asli, bukan rekaman TV. Dari mana Ustaz tahu? Saya dengar langsung, saya curiga juga tadi. Ini musim-musim ini, jangan awas kalian, jangan sampai mengamuk. Hati-hati, ini di Musirawas Utara ini, bukan main-main ini. Ibu-ibu yang agak preman, semangat terus, insya Allah umroh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Bupati tidak bisa hadir bersama kita karena mendapatkan penghargaan sebagai Bupati dan Wakil Bupati yang inspiratif, memberikan inspirasi pengentasan buta huruf Al-Quran dan penyemangat untuk tahfiz Quran dan tahsin Al-Quran. Allah Akbar. Tidak diragukan lagi, sudah ada buktinya. Anak-anak hafal Quran 3 juz, 5 juz. Adapun emak ayahnya 2 juz, juz melon sama juz semangka. Bapak ibunya nggak apa-apa. Yang paling penting kita lanjutkan ini adalah anak-anaknya. Kenapa? Anak-anak ini yang masa hidupnya lebih panjang, lebih lama. Betul? Adapun bapak ibunya tak lama lagi meninggal dunia. Janganlah begitu Pak Ustaz. Mudah-mudahan bapak ibu semuanya panjang umur, sehat badan. Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari, Bapak Kepala Kementerian, Kepala Kantor, Bapak Ketua Pengadilan Agama yang tugas keliling Indonesia dari Papua sampai ke Sumatera, maka saya yakin dan percaya ketika tugas di Musirawas Utara, maka cerita dari Muratara ini akan dibawa ke rumah, dibawa ke tempat lain. Cerita yang baik-baik ini akan menjadi sumber inspirasi dan semangat, insya Allah. Amin. Kabarnya Pak Ustadz Somad katanya mau ceramah ke Musirawas Utara Muratara. Betul? Hati-hati Ustadz Somad, itu Texas itu Ustadz Somad. Yakin Ustadz Somad selamat di sana? Insya Allah, karena saya dikawal 3 lapis. Lapisan pertama TNI, lapisan kedua Polri, lapisan ketiga BKMT. Nah, ibu-ibu BKMT, Masya Allah, tabarakallah. Sengaja disebut di awal, tapi lupa. Alhamdulillah, buktinya selamat. Saya sampai ke atas pentas. Katanya khawatir Ustaz tak bisa sampai dari bawah sampai ke atas. Buktinya bisa lancar. Ini menunjukkan apa? Bahwa Musirawas Utara, anak-anaknya baca Quran, ibu-ibunya hobi mengaji dan sholawat, turunlah rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Somad berceramah menggelegar sampai copot tiang-tiang, menggelegar. Mari kita selamatkan anak-anak kita baca Quran. Anak-anaknya buta guru. Dipanggillah pejabat-pejabat, diliput oleh TV, pemencetan tombol maghrib mengaji. Besok tak ada anak-anak mengaji. Kenapa? Maghribnya ada yang mengaji. Tapi tidak demikian. Di sini tidak dipencetkan tombol, tapi langsung mesti ada laporan. Kepala sekolah merekam video live. Ini kami sebelum mulai pelajaran membaca Al-Quran.
pergi ke sekolah-sekolah. Tidak boleh dimulai pelajaran sebelum dibacakan Al-Quran. Kalau Quran dibacakan di rumah, rumah jadi berkah. Al-Quran dibacakan di kantor, kantor jadi berkah. Al-Quran dibacakan di sekolah, anak-anak berkah, gurunya berkah, pelajaran masuk. Itulah yang menyebabkan Muratara, Musirawas Utara ini insya Allah senantiasa dalam keberkahan. Ibu senang anaknya baca Quran? Bapak senang anak bapak di sekolah baca Quran? Bupati, wali kota, gubernur se-Indonesia, kalau kalian bingung apa yang mau kalian lakukan untuk agama ini, tak usah pusing, tak usah sakit kepala, tak usah bingung, datang saja ke Musirawas Utara, studi banding. Setuju Bapak Ibu? Banyak pejabat-pejabat kita bingung apa yang mau dilakukan, mau buat apa, tak usah bingung. Wajibkan saja anak-anak sebelum mulai pelajaran fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, baca Quran dulu. Apa kata Allah? Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di kelas turun rahmat Allah, di sekolah turun rahmat Allah, di kantor turun rahmat Allah. Kita jadikan negeri ini baldatun thayyibatun walaupun ghafur bi barakatil Quran, sebagaimana doa kita selalu, Allahumma arhamna bil Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudaw wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Semua anak-anak di Muratara soleh-soleh insyaallah. Di kelas baca Quran, di kantor baca Quran, anak-anak mendengar pengajian, ibunya membawa anak. Itu anak-anak di bawah. Mana anak di bawah? Itu ada. Saking mau cepatnya berangkat, tak sempat pakai baju di bawah. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa pisau singlet. Sudah lama Ustaz Somad ceramah, di Muratara lah ada anak-anak pakai singlet. Anak soleh insyaAllah, amin. Hilang dia langsung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya Allah, semua anak-anak yang hadir maupun yang tak hadir, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solihah ya Allah. Mereka yang akan melanjutkan Muratara ini ke depan. Mereka yang akan jadi bupati, mereka yang akan jadi camat, mereka yang akan menjadi polisi, mereka yang akan jadi tentara. Kalau anak-anak ini kita didik dengan Quran dari sekarang, insya Allah Muratara akan tetap berkah, baldatun thayyibatun wa rabbun. Jadi kalau ada orang tuanya, ini Pak Ustaz, kakeknya ini nakal kok, nggak apa-apa, mereka mau udah dekat. Ini neneknya nih Pak Ustaz nakal Pak Ustaz, sebentar lagi mati. Tapi anak-anak yang hijau-hijau, tunas-tunas yang baik, ini mesti kita jaga. Lama juga saya merenung memikirkan, kenapalah anak Musirawas Utara bisa baca Quran sebelum mulai pelajaran? Kenapa mereka bisa peduli? Kenapa ada anak-anak yatim? Ustaz Somad ceramah, siapa itu pendusta agama? Pendusta agama adalah orang yang mengejek agama. Bukan, orang mengejek agama bukan pendusta agama. Mereka kafir karena mengejek agama. Pendusta agama adalah ara'aital ladzi yukadzibu
bitin. Kadzalikal ladzi yad'ul. Itulah pendusta agama, orang yang tak peduli kepada anak yatim. Maknya meninggal, ayahnya meninggal, anak yatim. Saya anak yatim. Ayah saya meninggal, mak saya meninggal. Walam yablugh al-hulm, belum akil balik. Ini sudah akil balik, tak yatim lagi. Maka mereka tetap dibagi zakat, dibagi sedekah. Kalau dia masuk fakir miskin, ini anak-anak yatim disantuni mau bulan Ramadan. Kalau bulan Sya'ban, santunan anak yatim penuh sampai bingung anak yatim jadwal undangan pagi, undangan siang, undangan malam. Habis Ramadan makan apa? Memangnya perut anak yatim laparnya bukan Sya'ban saja, tapi di Muratara, di setiap desa, di setiap kampung sudah menjadi kebiasaan lazim setiap 3 bulan sekali. Bahkan ada satu desa santunan anak yatimnya 50 juta dibagi dalam 3 bulan, 2 bulan sekali. Allahu Akbar. Mudah-mudahan desa-desa lain yang mendengar ceramah Ustaz Somad, walaupun Ustaz Abdul Somad tausiahnya di Muratara, di kantor Bupati Musirawas Utara, Sumatera Selatan, tapi insya Allah rekaman ceramah ini ditonton dari Sabang sampai Papua, insya Allah. Amin. Saudara saya yang ada di Papua, saudara saya yang ada di Makassar, saudara saya yang ada di Banjarmasin, saudara saya yang ada di Sumatera, saudara saya yang ada di Brunei Darussalam, yang ada di Malaysia, di Singapura, walaupun saya tak masuk, ceramahnya tetap masuk. Maka kalian mesti tahu kabar gembira ini. Anak yatim dapat santunan di setiap desa. Kalau sampai ada anak yatim diusir dari kelas karena belum bayar uang sekolah, anak yatim tak boleh masuk sekolah karena tidak mampu bayar, kita menjadi pendusta agama. Tapi di Musirawas Utara, program santunan anak yatim berjalan dengan lancar. Siap menyelamatkan janda-janda? Maksudnya yang tua-tua aja, Pak. Kita tolong anak yatimnya biar bisa sekolah. Saya sebetulnya mancing mereka ini aja, Bu. Rupanya terpancing pula mereka. Tapi Bu, jangan khawatir, jangan takut, karena mereka tidak akan bisa nikah sebelum ibu membubuhkan tanda tangan. Siap bubuhkan tanda tangan? Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan utang. Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Musirawas Utara menjanjikan Ustaz Somad akan datang. Hari berganti, musim berubah, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun terakhir 2023 Ustaz Somad belum juga datang. Begitu hebatnya Habib Mahdi menyusun jadwal. Seandainya saya datang di tahun pertama, acaranya syukuran pelantikan Bupati Musirawas Utara. Apa yang bisa saya ceramahkan? Paling kita bersyukur pada Allah, akhirnya Bapak Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Apa yang mau saya bicarakan? Tapi ditakdirkan Allah saya datang 2023 sehingga saya bisa berkata, kalau anak mau hafal Quran, kalau anak mau baca Quran, kalau mau anak yatim selamat, kalau mau janda-janda selamat, maka orang ini mesti didudukkan 2 periode. Ini tampahannya itu apa nih Pak Ustaz? Orang baik mesti didudukkan di tempat yang baik, tidak selesai dengan ceramah, tidak selesai dengan khutbah, tidak selesai dengan tausiah. Betul Pak? Betul Bu? Ustaz Somad ceramah, jangan mabuk, jangan sakau, jangan narkoba. Selesai ceramah, orang mabuk. Kenapa? Karena yang mabuk tak datang ceramah. Jangan ada lagi pesta-pesta, main judi, mabuk-mabuk, joget-joget jam 10 malam.
Ustaz pulang, mereka buat pesta miras, acara nikah, walimah sampai jam 1 malam. Pak polisi tak cukup untuk menangkap karena personel terbatas. Tidak selesai dengan ceramah, hanya dengan tanda tangan perda peraturan daerah, tidak boleh pesta malam, selesai. Betul. Pak polisi bebannya ringan, Bapak TNI bebannya ringan. Dengan apa? Dengan kekuasaan dipegang oleh tangan orang yang baik. Nggak perlu ceramah, nggak perlu khutbah, nggak perlu baca Quran, nggak perlu pakai hadis, nggak perlu pakai ayat, cukup dengan tanda tangan. Mudah-mudahan orang-orang yang punya tanda tangan ini diberikan Allah taufik dan hidayahnya sehingga mereka sehat walafiat, dijadikan Allah pemimpin yang adil dan amanah, insyaallah. Amin. Habib Mahdi bin Syihab meninggal dunia. Saya pulang, berhenti di airport, langsung ke Palembang. Setelah itu badan saya lemas, tak sanggup rasanya saya berjalan. Maka saya kasih tahu waktu malam Maulid hari Senin malam Selasa, semua jadwal saya hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin, semuanya saya batalkan. Saya tak sanggup ceramah, saya mau pulang, mau tidur. Datanglah panitia-panitia, janganlah Ustaz tambah kesedihan kami. Sedih kami Habib Mahdi meninggal, sedih lagi kami bertambah-tambah. Kenapa? Tenda sudah dipasang, undangan sudah disebar, gambar Ustaz sudah dipasang di Muara, Musirawas Utara, Muratara. Saya bilang musyawarahlah Ustaz Ali. Akhirnya Ustaz Ali musyawarah bersama guru kita Ustaz Atik Fahmi LC. Akhirnya Abah juga memberikan support. Akhirnya terwujudlah hari ini. Mudah-mudahan semua yang berkontribusi sehingga acara tabligh akbar ini terwujud, diberkahi Allah lah hidup mereka, insyaallah. Habib Mahdi yang sudah meninggalkan kita, dilapangkan kuburnya, dijadikan beliau salah satu penghuni surga Jannatul Firdaus, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tanggal, memang kalau terlalu panas lupa tanggalnya. Ini tanggal 21 Oktober. Besok hari santri, guys. Besok tanggal 22. Kenapa bisa tanggal 22 itu hari santri? Kita tahu tanggal 10 November hari pahlawan. Para tentara nasional Indonesia berperang melawan Belanda. Panglima besar bintang 5 Jenderal Sudirman, Bung Tomo berteriak di Surabaya, Allahu Akbar. Mereka tinggalkan anaknya, istrinya, hartanya. Akhirnya Belanda pontang-panting pulang ke Amsterdam. Kita pun merdeka. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atas berkat rahmat Allah dan keinginan bangsa Indonesia itu, kita pun merdeka. Jangan lupa. Kenapa mereka rela hilang hartanya, hilang nyawanya? Itu karena ada fatwa ulama, resolusi jihad yang dikeluarkan Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari dari pesantren Tebu Irang Jombang pada tanggal 22 Oktober. Itulah mengapa kita peringati hari santri. Rupa-rupanya program-program yang baik di Musirawas Utara, dari pengentasan buta huruf Al-Quran, tahfiz Quran, taksin Quran, anak yatim, tak boleh pesta malam, itu semua lahir karena ada seorang santri alumni pesantren Ittifaqiyah yang diberikan Allah amanah dan jabatan. Maka jangan takut menyekolahkan anak ke pesantren. Anak ibu di mana? SMP.
Anak ibu di mana? SMA. Anak ibu di mana? Anak saya pesantren Pak Ustaz. Gara-gara nggak lulus di SMP, gara-gara nggak diterima SMP negeri, saya masukkan ke pesantren. Pesantren bukan pembuangan anak bodoh. Pesantren tempat anak pintar. Nanti kalau anak saya di pesantren bisa jadi apa? Taman pesantren bisa jadi polisi. Betul? Siapa yang bilang? Saya undangan tausiah ke Lampung. Sampai di Lampung, diletakkan di hotel lantai atas. Kunci pintu, Ustaz Somad, tidak ada siapapun yang boleh masuk ke kamar Ustaz. Tutup. Siapapun nggak bisa masuk. Setan bisa. Karena setan masuk lewat angin, bukan melalui pintu. Kunci pintu. Tak lama tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Katanya tak bisa masuk. Ini kok bisa? Saya buka pintu, tengok Brimob. Kenapa Pak Brimob datang? Ngapain? Saya sangka mau nangkap saya. Saya adik kelas Ustadz dulu di pesantren. Adik kelas? Ya. Saya adik kelas Ustadz dulu pesantren, dan sekarang saya masuk Brimob jadi polisi Pak Ustadz. Itu bukti anak pesantren bisa masuk polisi. Allah Akbar. Dulu di pesantren tempat saya ada anak yang paling nakal, ditempeleng masih nakal, digundul masih nakal, diikat Ustadz, diikat kiai pakai tali besi masih juga nakal. Waktu pulang ke pesantren saya tanya, mana si Fulan dulu? Gak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Mana si Fulan dulu yang digundul Ustadz kepalanya? Dia udah di Mabes sekarang, di Mabes, markas besar polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu baru yang nakal-nakalnya, tuh apalagi yang baik-baiknya. Jangan takut menyekolahkan anak ke pesantren. Bisa nggak anak kita yang tamat pesantren jadi bupati, wakil bupati? Bisa, sudah terbukti di Musirawas Utara. Allah Akbar. Kira-kira bisa tak kalau anak ini masuk tentara? Bisa. Saya ceramah ke Aceh, sampai di Aceh datang orang pakai baju tentara, tegap tinggi, ganteng besar, berotot. Siapa ini? Aku ketua kelas kau dulu, Mat. Rupanya ketua kelas saya di pesantren jadi tentara, tugas sekarang di Banda Aceh. Polisi ada, tentara ada. Maka semua anak-anak kita ini kalau mau selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari pacaran, selamat dari LGBT, tidak ada jalan lain kecuali masukkan pesantren. Yang SMP bagaimana Pak Ustaz? Saya bukan mau menjelekkan, saya bukan mau menjatuhkan. Masuk jam 8 pagi, pulang jam 12, pulang jam 2, pulang jam 4. Cabut, masuk ke mall. Pergaulan sekarang luar biasa. Dari rumah pakai jilbab, sampai di jalan masuk tas, dibonceng sama pacarnya, singgah ke kebun kelapa sawit. Ngapain Pak Ustaz? Ngambil gerondol. Siapa yang menjamin? Bisa ibu menjamin anak ibu? Bisa bapak menjamin anak bapak? Benteng terakhir pertahanan kita adalah pesantren. Daftarkan segera. Keponakan saya tidak boleh belajar di rumah, tidak boleh masuk sekolah biasa, wajib masuk pesantren. Karena saya tak bisa mengawal mereka, apalagi anak perempuan, anak laki-laki juga. Anak laki-laki tawuran, bengkak kepalanya. Anak perempuan bengkak perutnya. Siapa yang mau menyelamatkan dia? Jangan sampai kita malu di hadapan manusia, lebih malu lagi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap masukkan anak pesantren? Siap anak jadi santri? Janji jangan ada dusta di antara kita. Ini bukti-buktinya semua nih. Ustadz Kemas Ali dikirim ke pesantren. Di mana pesantrennya? Jawa Timur, pesantren Wali Songo, Ngabar, dekat Gontor. Dari Palembang
dulu, bukan sekarang. Sebelum ada handphone, belum bisa video call, belum ada pesawat terbang, orang Palembang sudah mengirim anaknya jauh. Aku tak maulah kalau anakku nanti tamat pesantren mau jadi apa, mau kerja apa, mau makan apa. Ustaz Ali tamat pesantren, saya tamat pesantren, sampai sekarang saya masih hidup. Ustaz Ali masih hidup, sehat walafiat. Ini adalah hasil pendidikan pesantren. Jangan masukkan anak pesantren nanti kurus macam Ustaz Somad. Saya ini kurus bukan karena tak makan, ini memang sudah takdir. Yang penting sehat. Saya nggak mau anak saya pesantren nanti gundul. Ini karena pulang umroh, bukan karena rambut tak kutu. Ustaz Atik pesantren, habis itu dikirim, walaupun ayah, abah, kiai, tapi anak tetap dikirim kemana? Dikirim ke Al-Ahqaf, Yaman, terbang ke Yaman, pulang menyelamatkan Sumatera Selatan. Maka insya Allah apapun negeri kita diejek orang, diolok orang, Texas tempat narkoba, tempat penjahat, tempat perampok, itu masa lalu besti. Masa depan ini kita bersama. So sweet. Insya Allah Bapak, Ibu dulu tak baik. Saya ini orangnya tak baik Pak Ustaz. Saya dulu pakai narkoba, saya dulu perampok, saya dulu penjudi. Tak usah kau ceritakan Pak, masih nampak sisa-sisanya di wajahnya. Pak Ustaz, saya ini perempuan tak baik, tapi sekarang saya ingin jadi baik. Maka Bapak mesti bersumpah, berjanji di hadapan Allah, aku dulu tak baik, aku dulu tak bisa baca Quran, anakku mesti jadi qari tamat pesantren. Amin. Jangan seperti sebagian orang tua, saya ini bodoh Pak Ustaz, maka anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Ini tidak mendidik sama sekali. Masya Allah, tabarakallah. Begitulah hebatnya pengaruh dari pesantren. Indonesia merdeka karena kiai dan pesantren. Suka tak suka, percaya tak percaya, terserah. Yang penting saya sampaikan kemana-mana. Kita diajarkan cinta Palestina oleh siapa? Pesantren. Dalam acara apa? Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil. Siapa yang tidak cinta ke Palestina, siapa yang tidak menolong Palestina, berarti dia sudah menghilangkan satu ayat dari surat Al-Isra, surat Bani Israel. Berarti nanti kalau dia baca Quran, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjid nabawi. Apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kau percaya kepada sebagian Al-Quran lalu kau ingkar kepada sebagian Al-Quran? Kalau umur kita panjang, kalau Allah kasih kita kekuatan, kalau diizinkan, kita akan pergi ke Palestina menolong saudara kita dari jajahan Israel. Allahu Akbar. Tapi karena kita belum mampu, kita bukan tentara, kita tidak punya persenjataan yang lengkap, maka paling tidak kita kirimkan uang. Untuk apa? Untuk membeli susu bayi-bayi yang sudah banyak tak makan. Untuk apa? Sebentar lagi musim dingin, bulan Desember, musim dingin tiba, tak ada selimut. Untuk buat sumur bor, untuk makan, untuk beli gandum. Itulah duit yang kita masukkan tadi, tapi mengirimkannya melalui lembaga yang terdaftar di negara. Jangan ormas kirim sembarangan, nanti bisa tercatat dalam daftar teroris. Amerika yang membuat. Kirimkan lembaga yang diakui oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah tadi duitnya yang berplastik-plastik. Mana duitnya? Hilang. Lagi dihitung panitia sebagai bukti cinta kita ke Palestina, insya Allah. Amin. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman sampai kapan? Hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu.
Apakah orang Palestina itu saudara kita? Mereka bukan orang Indonesia, mereka bukan saudara kita. Apakah Palestina saudara kita? Mereka orang Islam. Bagaimana dengan orang Kristen? Bagaimana dengan orang Katolik? Bagaimana dengan orang Hindu? Bagaimana dengan orang Buddha? Itu kan orang Islam, mereka bukan saudaramu. Untuk melihat masalah Palestina, tak perlu menjadi Muslim, tak perlu menjadi Islam, cukup menjadi manusia. Untuk melihat Palestina, untuk melihat kejahatan Israel, tak perlu menjadi Islam, tak perlu menjadi Muslim, cukup jadi manusia. Apapun agamamu, apapun bangsamu, kalau kau manusia, pasti kau akan peduli kepada masalah Palestina. Potong video ini, masukkan ke Instagram. Ustaz Somad, nggak ada kami tengok mensupport Palestina. Tontonlah ceramah Ustaz Abdul Somad, khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah Jumat, tidak pernah sekalipun kosong dari doa untuk saudara di Palestina. Bisa memberikan senjata, kirimkan. Tak bisa memberikan senjata, makanan, tak bisa kirimkan makanan, duit, tak juga bisa. Doa pun tak bisa. Pergi ke Sungai Musi, pergi ke Rawas, pergi ke tepi sungai. Habis itu tolak. Apa guna kau hidup di atas dunia ini kalau tidak menolong saudaramu? La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu nafsi, sayang seperti pada diri sendiri. Melihat anak-anak Palestina, ingat anak kita. Melihat orang tua di Palestina, ingat orang tua kita. Melihat rumah dihancurkan, ingat rumah kita, rumah ibadah, tidak hanya masjid. Berita kemarin malam, gereja pun dibantai oleh Israel. Betul? Kenapa mereka membantai gereja? Kenapa mereka benci? Karena mereka Israel menuduh Maryam berzina dengan Yosef tukang kayu, maka lahirlah anak bernama Isa. Mereka Israel menuduh Maryam perempuan pezina, dia adalah Nabi Isa. Paham kenapa Israel benci? Paham. Tapi dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mesti dipahami oleh orang Indonesia, karena kita sebagai rakyat Indonesia. Pesantren-pesantren yang dibangun dulu. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Abdul Somad yang telah menyampaikan tausiah. Dan ini Ustaz Abdul Somad tadi Ustaz Inayah sudah WA dari tadi tahun sebelumnya itu jatah keman, nah kayaknya sudah ini jatah dan jatah MC bagi umroh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita berdoa sejenak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga langkah kaki kita dan silaturahmi kita pada siang hari berbahagia ini menjadi suatu ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang sama-sama kita hormat Ustaz Atif Fahmi berkenan memimpin doa. Silakan. لرضانا ولشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدفع البلاء عنا ولجلب أرزاقنا ولصحة أبداننا وعافية أبداننا وسلامتنا من جميع سيئات وشر المخلوقات والأمراض، بالخصوص لروح الحبيب مهدي بن محمد بن شهاب وأصوله وفروعه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين. اللهم يا الله
Jadikanlah perkumpulan kami perkumpulan yang Engkau rahmati ya Allah. Jadikanlah perpisahan kami adalah perpisahan yang mengundang ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, apa yang sudah kami dengar nasihat dan tausiah masuk ke dalam relung hati kami ya Allah, sehingga menjadi hidayah, sebagaimana menjadi tagline negeri ini adalah Muratara berhidayah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, jadikan pemimpin Muratara saat ini adalah pemimpin yang menjadi sinyal bagi Allah untuk menurunkan hidayah dan rahman. Ya Allah, jadikan Muratara masyarakatnya adalah masyarakat yang berhidayah. Ya Rahman ya Karim, berkat hidayah-Mu, berkat rahmat-Mu, mudah-mudahan Muratara apa yang tumbuh di atasnya makmur, apa yang tumbuh di atasnya subur, apapun yang dimakan dari negeri ini semuanya mengundang rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, apa yang baik dari negeri ini lanjutkan ya Allah, apa yang buruk dari negeri ini gantikan dengan yang baik ya Allah, gantikan yang lebih baik ya Allah ya Rahman ya Karim. Ya Allah, jadikan masyarakat Muratara ini semuanya generasi-generasi mudanya adalah generasi-generasi yang berilmu, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki posisi yang bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Ya Allah ya Rahman ya Karim, untuk guru-guru kami Ustaz Abdul Samad, Ustaz Thomas Muhammad Ali, dan semua orang yang mengiringi, Bang Priman dan semuanya, Bang Henry, ya Allah, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang jadi panitia, baik yang disebut namanya maupun yang tidak disebut namanya, semuanya mendapat barokah dari majelis ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Karim, malaikat yang sudah Engkau utus ke majelis ini membawa permintaan kami semuanya dikabulkan ya Allah. Malaikat-malaikat yang hadir dalam majelis ini mengampuni dosa-dosa kami ya Rahman ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Karim, perjalanan kami di 2 titik lagi, dan sampai Ustaz Abdul Samad kembali ke negerinya dalam lindungan-Mu ya Allah, dalam rahmat-Mu ya Allah, dalam ridha-Mu ya Allah ya Rahman ya Karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, untuk orang yang paling berjasa dengan tabligh akbar ini, guru kami, kekasih kami Al-Habib Mahdi bin Muhammad bin Syihad, mudah-mudahan kuburnya menjadi surga ya Allah, kuburnya dilindungi dari azab ya Allah, datang rahmat-Mu buat dirinya ya Rahman ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah mengenai tabligh akbar kita pada siang hari yang berbahagia ini. Dan oleh sekalian, untuk salah santri semua nanti setelah ini ada pembagian hadiah dengan lomba sholawat kemarin atau lomba sandi, maka para santri atau grup yang kemarin untuk tidak bergerak nanti insya Allah akan memberikan hadiah pada santri. Jam tadi latihan. Harus maklum. Alhamdulillah selesailah acara tabligh akbar Ustaz Abdul Samad di Muratara. Jaya lah Muratara. Dan kami informasikan untuk para kiai, para santri bahwa besok menghadiri acara tabligh akbar UAS Muratara. Luar biasa. Luar biasa ya. Masya Allah, siapa ini? Oh, pendamping.